Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi suratil Baqarati fil ayati mi'ah wa tis'a wa thamanin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajji wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min dhuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sampai pada firman Allah di pertengahan ayat 189 dari surat Al-Baqarah. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min duhuriha. Dan bukan merupakan satu bentuk kebaikan. Bukan merupakan satu bentuk kebaikan. Ketika engkau mendatangi, memasuki rumahmu melalui jalan yang tidak semestinya. Kalau dalam tafsir Jalalain, walaisal birru bi an ta'tul buyuta min duhuriha, ini fil ihram. Dalam masalah ihram, bi an tanqubu fiha naqban. Dengan sekiranya kamu sekalian membuat lobang. Satu lobang, kemudian apa? Tadkhuluna minhu, engkau masuk darinya, wa takhrujuna, dan engkau keluar juga. Jadi pintu itu ada. Cuma buat lobang lagi untuk apa? Untuk masuk dan untuk keluar. Anehnya, wa tatruku al-baba. Engkau meninggalkan pintu yang sudah disiapkan. Wa kanu yaf'aluna dzalika, dan ada mereka itu melaksanakan hal tersebut, ya. Wa yaz'umunahu birron, mereka melaksanakan hal tersebut, wa yaz'umunahu, dan mereka menganggap bahwasannya perbuatan itu merupakan bentuk kebaikan. Mitos, menggunakan mitos-mitos itu loh. Cuma ini berhubungan mitosnya itu dengan masuk pintu. Gitu lah. Kalau kita orang biasanya itu kebaikan itu untuk jaga diri kamu. Apa misalnya, kalau inti berangkat ke laut, jangan gunakan pakaian warna hijau atau merah, wallahu a'lam. Mau hijau, mau merah. Ya kan? Alasannya apa? Oh, bahaya itu tidak menyelamatkan diri kamu. Dia nganggep itu bentuk kebaikan. Gitu loh. Padahal tidak sama sekali. Ini versinya tidak masuk melalui pintu yang seharusnya. Itu dalam tafsir Jalalain tadi itu. Dalam tafsir Al-Khazin di sini disebutkan nazalat hadil ayatu fina. Fakanatil ansaru idha hajjau faja'u lam yadkhulu min kibali abwabil buyut. Ya. Katanya Barra, ini ayat turun pada keadaan kita, keadaan Barra ini. Kenapa? Fakanatil ansor, orang-orang Ansor dulunya itu, idza hajjau, jika mereka berhaji, faja'u, mereka datang dari haji, lam yadkhulu, mereka tidak masuk, min kibali abwabil buyut, dari sisi pintunya. Masuknya itu dari pintu lain gitu. Ada orang
Dia ini benar Ansor juga. Sudah berkembang di Ansor itu kalau berangkat haji, pulang dari haji, tidak masuk pintu rumahnya yang sesungguhnya. Jadi buat lobang di tafsir jalan itu. Dari lobang tadi itu masuk keluar. Bukan gang loh ini. Ojo salah tangkep ini. Akhirnya omahku dipodok nang ngono. Iku gang budi. Bukan. Ini tembokan itu loh, Pak. Dibuat lobang. Lah aneh kan. Pintunya ono. Dateng Ansor. Kemudian ada satu Ansor ya. Ada satu Ansor masuk melalui pintu tadi yang sempurna. Pintu yang sesungguhnya. Faja'a rajulun minal Ansor. Maka datang seseorang dari kaum Ansor. Dari sahabat Ansor. Fadakhala min qibali babih. Dia masuk melalui pintunya. Lu kan betul kan? Subhanallah. Faka'annahu uyyira bidzalik. Justru dia dicaci maki. Dijelek-jelekkan. Wah, ini tidak benar ini. Wah, ini. Sama aja kan? Cuma versinya lain. Tidak ada, Pak. Makanya kita katakan di sini, adat itu bukan kita tinggalkan. Laksanakan, tidak ada masalah. Adat yang dilaksanakan fadhol, tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu, kalau adat mengalahkan syariat, itu tidak boleh. Adat mengalahkan syariat, tidak boleh. Adat semenjak tidak keluar dari koridor syariat, fadhol. Tidak ada masalah, boleh. Ini dilaksanakan kayak gitu. Apa biasanya kalau perempuan hamil 4 bulan, 7 bulan, buat apa? Telonan. Iya, wis ngono-ngono iku wis. Ya kan? Kemudian kan nanti ada kelapanya gitu ya. Ada ininya. Enggak boleh ini. Lah enggak. Kelapa ini diberikan karo kiai ini, karo abibe lah teko. Ya tidak ada masalah. Mana yang syariat? Tidak ada masalah. Boleh laksanakan. Gitu loh. Oh, kalau ini nanti hamil 9 bulan itu harus pakai kemben gini, kemudian dimandikan sama orang-orang dilihat dengan air kembang. Nah, ini nyalahi syariat ini. Nyalahi syariat. Jangan seperti itu. Kalau memang mau melaksanakan seperti itu, dalam kamar mandi atau tempat tertutup, tidak ada masalah mandi kembang. Ya kan? Asalkan ya makanya yang nyiram juga perempuan gitu loh. Jadi bukan semuanya ditinggalkan, enggak. Tapi kalau sudah nyalai aturan jangan. Enggak boleh. Kalau nyalai aturan. Dulu ya wallahu a'lam sampai sekarang ini ada apa enggak? Kalau malam Jumat Legi makan rumahnya tawon. Kan didol rumah tawon. Padahal di dalamnya itu ada tawon kecil-kecil Mas Ian. Ya makan serangga. Hukum makan serangga bagaimana? Enggak boleh, haram. Terus ya apa? Ya tidak apa-apa inti makan, tapi serangganya dibuang, rumahnya ojo kon mangan pisan. Rak cektek di cangkem rek. Ngerti nih ya? Hati-hati loh, hati-hati. Nah, setelah si Ansor itu dicaci maki, dijelek-jelekkan, fanazalat, turunlah ini ayat. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min duhuriha. Bukanlah bentuk kebaikan itu engkau mendatangi rumah-rumah dari bukan tempat yang aslinya, tempat masuk. Dari belakangnya bahkan nanti macam-macam ini. Ada yang dijadikan tangga loh. Ondo loh, Pak. Munggah teko ondo, bayangno ini. Pintu ono lagi. Naudzubillah lah, ini kan buka ngorak maling-maling ya. Ada nanti, ada keterangan versinya banyak nanti. Kemudian walakinnal birra manittaqo. Tapi yang dikatakan kebaikan itu siapa orang yang takwa? Siapa orang yang takwa? Waqtul buyuta min abwabiha. Masuklah rumah-rumah melalui pintu-pintunya. Itu. Lihat di tafsir Jalalain yang bawa Jalalain, walakinnal birra ai dzal birri. Tetapi yang memiliki kebaikan, manittaqo, man ittaqo, siapa orang yang takut kepada siapa? Allah.
Dengan apa? Bitarkil mukhalafati, dengan meninggalkan penentangan kepadanya Allah. Waqtul buyuta min abwabiha fil ihram. Ya, masuklah rumah-rumah dari pintu-pintunya dalam ihram. Wattaqullah, takutlah engkau kepada Allah, la'allakum tuflihun, ay tafuzun, supaya kamu sekalian ini menjadi kelompok orang-orang yang berhasil, yang beruntung, yang tidak rugi. Itu dalam tafsir Jalalain. Kita baca lagi, itu keterangan pertama. Kemudian keterangan kedua di sini. Dikatakan wa fi riwayatin. Nah, ini keterangan yang kedua ini ya. Tadi keterangan yang pertama itu. Jadi sebabnya itu katanya Barra terjadi sama kita kaum Ansor, kalau pulang dari ihram mereka tidak masuk pintu yang asli, membuat lubang. Satu. Datanglah orang Ansor masuk melalui pintu yang sesungguhnya dicaci maki. Turun ayat. Itu keterangan yang pertama. Keterangan yang kedua sekarang. Wa fi riwayatin. Kanu ida ahramu fil jahiliyati. Perhatikan ini kalimat perhatikan. Kanu, ada itu mereka, ida ahramu fil jahiliyati, jika mereka itu ihram. Maksudnya apa? Haji. Tapi fil jahiliyah. Apa makna di sini? Kewajiban haji itu pasti ada. Gitulah. Cuma versinya yang lain. Bahkan Imam Ghazali mengatakan tidak ada satu nabi yang diutus oleh Allah kecuali nabi itu diperintahkan untuk memutari Ka'bah. Timbul pertanyaan, loh kalau misalnya sebelum zaman Nabi Ibrahim bagaimana? Sedangkan bangunan Ka'bah itu mulai zamannya Nabi Ibrahim. Dijawab oleh ulama, sebelum zamannya Nabi Ibrahim, bahkan sebelum Allah menciptakan 1000 tahun dari Nabi Allah Adam, Allah sudah memerintahkan malaikat untuk meletakkan pondasi yang nantinya akan menjadi Ka'bah, dan setiap malaikat wajib untuk memutari dari pondasi tersebut. Itu kejadian 1000 tahun. Bukan Nabi Adam diturunkan loh ya. 1000 tahun sebelum Nabi Allah Adam diciptakan oleh Allah. Makanya di sini, kalimatnya di sini apa? Kanu ida ahramu fil jahiliyah. Artinya, dalam masa jahiliyah itu ada juga yang namanya ihram. Versinya lain. Kenapa mereka? Atau al-buyuta min duhuriha. Mereka datang memasuki rumah-rumahnya tadi itu dari belakang, bukan dari pintu yang sesungguhnya. Fa'anzalallahu hadhil ayata, maka Allah menurunkan ayat ini. Ini versi yang kedua. Versi yang ketiga sekarang. Wa qila kana nasu fil jahiliyati wa fi awal Islam, ada itu manusia fil jahiliyah, pada zaman jahiliyah, bukan cuma jahiliyah, wa fi awal Islam, ketika awal Islam, ida ahramar rajulu minhum, jika salah satu dari mereka tadi itu melaksanakan ihram, lam yadkhul haiton wala daron wala fastoton min babih. Mereka tadi itu tidak masuk di temboknya, tidak masuk di rumahnya, tidak masuk ke pagar dari pintunya. Terus bagaimana? Pada rumah ada loh ini. Omai Kiono, dia punya rumah. Terus bagaimana mereka ini? Ini bukan cuma jahiliyah, awal Islam. Kalau keterangan yang kedua tadi itu menjelaskan zaman jahiliyah. Keterangan yang ketiga ini di jahiliyah dan awal Islam. Mereka punya rumah. Ada rumahnya, ada pintunya. Mungkin di situ ada
ada apa ini, halaman depan, ada terasnya, ada pintunya. Tidak masuk sana. Terus bagaimana mereka? Ini. Fa in kana min ahlil madari. Jadi kalau dia tadi itu kelompok orang-orang kota. Kelompok orang-orang kota. Nakban fi dhahri baitihi minhu. Allah ya. Mereka membuat satu lubang di tembok rumahnya, yadkhulu wa yakhruju. Masuk keluar dari sana. Yo opo iki, Pak? Dadi yo opo gambaran iki, Rek? Lah lek omahku ndi jenenge bolongi. Hah, kene berarti pojokan kene. Ajur relief kuwi. Ndak buat di temboknya gini. Lah iya lah lek omahe langsung ya. Mosok di ndodol kamarku ngono. La haula wala quwata illa billah. Itu. Ada versi kedua ini. Versi kedua, orang kota ini ya, orang kotanya buat lubang. Kalau tidak ada ya apa? Tidak ada ininya. Misalnya itu langsung ruangan temboknya. Atau mereka apa? Yattakhidu sulaman yas'udu minhu. Bayang ini. Dia mengambil tangga iku ondo rek. Tangga iku ondo. Ojo diwara Anda. Ono sing ngomong ondo Anda jane. Apa bahasa Indonesia nih? Tangga. Ditempelkan temboknya gini, naik dari tangga itu turun ke bawah. Yo opo ini? Rak kurang suhu lah nong ini. Hah? Nah, itu kalau orang kota. Wa in kana min ahlil wabari. Nah, kalau memang dia tadi itu dari tempat-tempat yang apa ya? Orang-orang yang kerjanya itu bagian kulit. Wabar itu loh, apa tuh? Unta, kulit bulunya onta. Kalau dia kerja-kerja seperti itu, mereka dakhala wa kharaja min khalfil khaba'i. Mereka itu kulitnya itu dibentangkan gini, dibuat lubang di situ, masuk dari sana. Dari kulitnya tadi itu. Dakhala wa kharaja min khalfil khaba'. Jadi keluar masuk dari situ. Dari wala yadkhulu wala yakhruju minal babi. Mereka ndak masuk, ndak keluar dari pintunya sungguhnya. Ono pintune lho digawe. Dia beranggapan apa? Wa yarawna dzalika birron. Mereka menganggap itu adalah perbuatan baik. Itu. Nah, ada kelompok dari kaum Quraisy, Pak. Kelompok kaum Quraisy. Mereka ini dari keturunan Kinanah dan Khuza'ah. Ya, Kinanah dan Khuza'ah. Ini kaum Quraisy. Dia terkenal kelompok ini, keturunan ini merupakan orang-orang yang semangat kalau ibadah. Kelompok Kinanah sama Khuza'ah. Wa man dana bidinihim, yang menyerupai seperti agama mereka. Mereka ini summu Hamsan. Mereka dinamai dengan kelompok Hamsan namanya. Hamsan itu kelompok orang Quraisy dari keturunan Kinanah, dari keturunan Khuza'ah, yang mana keturunan ini terkenal orang-orang yang semangat. Dinamakan Hamsa. Kenapa? Litashaddudihim fi dinihim. Karena semangat gitu. Megang agama kuat. Megang agama kuat. Perhatikan ini. Anak penekanan di sini biar ente nanti paham. Anak giring ente punya pikiran. Ya. Kelompok Quraisy. Yang mana kelompok ini dari keturunan Kinanah dan Khuza'ah. Yang mana mereka itu dikatakan Hamsan karena litashaddudihim fi dinihim. Karena mereka kuat megang agama. Perhatikan.
Wal hamasatu asyiddah. Hamasah itu namanya apa? Bahasa Arabnya syiddah. Makanya dinamakan hamsan. Hamasah itu, hamasatu itu ay al hamasatu ay asyiddatu. Megang kuat. Itu. Kanu ida ahramu lam yadkhulu baitan albattah wa lam yastadillu bidillin. Mereka ini tidak masuk rumah kalau ihram sama sekali. Dan tidak bernaung di satu naungan apapun. Jadi begitu semangatnya gitu ya, begitu semangatnya. Tsumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala haiton fa dakhala rajul min ansar ma'ahu. Nabi masuk di satu rumah gitu, ya, melalui tembok itu. Kemudian ada orang yang ngikuti dari kelompok Ansor ma'ahu. Wa qila kana al-hamsu la yubaluna bidzalik. Orang Hamas ini tidak mendudukan orang. Pokoknya anak ibadah, ente mau mengikuti anak kayak terserah. Anak tidak mau mempengaruhi kamu. Gitu maksudnya. Tsumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala data yaumin baitan. Pernah masuk satu tembok gitu ya. Kemudian pernah Nabi itu masuk melalui pintu yang normal. Fadakhala ala athari rajul min ansor. Diikuti oleh si Ansor ini, ngikuti Nabi, masuk seperti biasanya. Yuqallahu Ra'afah bin Tabut. Namanya itu Ra'afah bin Tabut, dari kelompok siapa? Ansor. Minal bab, dari pintu. Wa huwa muhrimun. Ketika itu dalam keadaan apa? Ihram. Fa'angkaru alaihi, maka mereka mengingkari perbuatan tadi itu. Kok gitu ya? Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam dakhalta minal bab wa anta muhrimun. Kenapa kamu masuk melalui pintu sedangkan engkau dalam keadaan ihram? Faqala ra'aituka dakhalta fadakhaltu ala atarik. Aku ngelihat kamu ya masuk melalui pintu ya Rasul, aku ngikuti kamu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan, inni ahmasi. Aku ini orang Ahmas. Jangan ente tiru. Jangan ngikuti aku. Aku orang Ahmas. Artinya apa? Ente bukan keturunan dari kita. Lain. Paham ini? Faqala rajulu in kunta ahmasiyan fa'ana ahmasiyun. Raditu bihadjika. Raditu bihadjika. Wasimatuka wadinu raditu bihadika wasimatika wadinika. Kalau memang engkau ya Rasul orang Ahmas, aku juga orang Ahmas. Kok bisa? Karena aku ridho, aku percaya, aku yakin dengan petunjukmu, dengan aturanmu, dengan agamamu, maka aku ikuti kamu. Dari percakapan ini Allah nurunkan fa'anzalallahu ta'ala hadhil ayah. Allah nurunkan ini untuk jangan Nabi masuk melalui tembok lagi, melalui pintu biasa. Dan Ahmas dulu, sekarang pun jangan dipaksakan diri, gitu maksudnya. Sampai sini paham maksudnya? Perhatikan ya. Ini Nabi keturunan Ahmas, yaitu Quraisy, dari Kinana dan Khuza'ah. Iya benar. Masuk kan Nabi kan? Mereka terkenal apa? Orang kalau ibadah semangat ya, semangat untuk ibadah sampai tidak mau bernaung. Kalau bahasanya kita orang pas panas-panas tidak mau pakai payung kalau tengah ihram. Kenapa? Untuk Allah. Yang jadi pertanyaan, kalau memang Nabi keturunan dari kelompok Ahmas ini, apakah mungkin bapak ibunya Nabi orang yang mengingkari Allah? Ya jawaban dewe. Ini data, Pak. Data ini. Sayyidina Abdullah
masih saudara dengan Sayyidatuna Aminah. Saudara. Kelompok Ahmas. Orang yang ibadah betul-betul getol. Sampai kalau bahasanya kita orang ini sekarang, diturunkan ayat ini, kali itu kan versinya ini, kenapa? Karena Allah tidak menginginkan Nabi sampai memforce diri. Sudah, jangan seperti Ahmas yang dulu. Itulah bahasanya. Jadi, ente bisa tahu di sini, di penyebab turunnya ayat ini, yang ketiga ini, ini menunjukkan teguran Allah kepada Nabi bukan karena kurang ibadah, banyaknya ibadah. Ditegur sama Allah, jangan seperti itu. Ibadah yang betul, tapi jangan maksakan diri. Karena apa? Karena Nabi ngakui, Nabi ngatakan bahwasannya aku ini orang Ahmas. Iya benar? Ini Ahmasiyun. Aku Ahmas. Itu jangan tiru. Masuk dalam akal. Bapaknya Nabi katanya masuk neraka. La haula wala quwwata illa billah. Sayyidina Abdul Muthalib ke atas. Ya apa sih kau nih? Makanya ngomong itu pakai data. Ada hadisnya ada. Cuma itu kan ditentang hadis itu. Ini loh data Rek. Ya berapa banyak Nabi tadi itu. Pak, kenapa sih kita orang ini diperintahkan oleh Allah kalau mau nikah itu dilihat. Lek basa Jawane lihat bibit, bobot, bebet. Kenapa? Karena gen itu ada pada anak. Gen itu ada, Pak. Naudzubillah ya. Kalau gennya, keturunannya itu ada benih preman, mau ndak mau anak itu ada premannya nanti. Mau ndak mau. Lah sekarang Nabi kok. Berapa kali Nabi ditegur oleh Allah? Karena apa? Karena banyak ibadah. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa. Tidak aku menurunkan ini Al-Qur'an, ini agama untuk membuat kamu capek, untuk membuat kamu susah. Kenapa? Nabi itu ditegur karena kebanyakan sholat. Berarti gennya Nabi itu gen dari keturunan orang yang suka sholat, yang suka ibadah kepada Allah. Apalagi Nabi. Afdolul khalaik alal itlaq. Secara mutlak. Paling afdol. Loh kok iso? Anaknya gini-gini. Nggak iso. Dari mana ceritanya? Gitu loh. Paham ya? Nggak ada, Pak. Apa ibu ngerokok ya apa sih, Rek? Ya apa nih? Ya memang kita akui. Ada kadang-kadang orang itu yang bapaknya nggak bener, anaknya juga bener. Ya kayak Ikrimah, anaknya Abu Jahal. Dan sekarang Nabi apakah mungkin? Wong Nabi itu misi utamanya nyelamatkan umat dari neraka kok. Masa nggak bisa nyelamatkan orang tuanya sendiri? Kev. Ditambahi data-data seperti ini, orang Ahmas. Ini perlu Pak sampean tulis, perlu sampean pahami. Jadi kapan ada orang melecehkan Nabi, keluarkan ini. Biar tahu. Bukan orang sembarangan ini. Ente aja yang ngomong seperti itu kalau bilang bapakmu ngerokok kok ngamuk kok. Udah apalagi Nabi, Rek. Faham ini ya? Nah, kemudian waqala az-Zuhri kana nasum min al-ansari idza ahallu bil umrati lam yaj'alu bainahu wa bainas sama'i syai'an. Az-Zuhri itu mengatakan, ya, kana nasun, ada itu manusia minal ansor dari kelompok ansor idza ahallu bil umrah. Kalau memang dia melaksanakan umroh itu lam yaj'alu bainahu wa bainas sama'i syai'an. Enggak jadi kenapapun. Enggak buat naungan sama sekali. Kalau pas ihram ya opo panas sih koyo ngono. Wis tak iling-iling ya, Pak. Insyaallah le haji atau umroh ojo lali nggo payung, Pak. Panas kan gitu, ya. Nah, ini kalau orang langsung enggak ada. Enggak gunakan apa-apa, langit sama dia langsung. Tanpa payung-payungan wis. Itu. Wa kana rajulu yakhruju
muhillan bil umrati wa tabdu lahu al hajatu ba'da ma kharaja min baitihi fayarji'u wa la yadkhulu min babil hujra min ajli saqfil bait ayyahula bainahu wa bainas sama'i fayaftahu al jidara min waraihi thumma yaqumu fi hujratihi fayamuru bihajatihi. Ya opo ini. Ada satu orang, dia ini sudah niat untuk berangkat umroh. Sudah niat. Kemudian dia ini ada timbul syahwat sama istrinya gitu loh. Kan mereka tadi itu menjadikan bahwasanya antara dia dan langit tidak ada penghalang kan. Akhirnya mereka tadi itu kembali lagi dan tidak masuk dari pintu kamarnya. Karena ada apa? Ada atapnya, ada atap rumahnya. Sehingga terhalangi antara rumah dan langit menurut dia. Kemudian apa? Fayaftahu al-jidara min wara'i. Demi seperti itu, dia tidak masuk kamarnya. Jadi masuk tembok belakang, dibobol tembok belakang. Supaya apa? Supaya tidak ada celah antara dirinya dan langit. Sumayakumu fi hujrati. Kemudian apa? Naik di atas apa? Kamarnya. Naik di dukur kamare lo ini. Naik di atas kamarnya. Fayamuru bihajati. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian apa? Datangi di dukur kono. Yo opo iki? Karena apa? Karena dia beranggapan kalau anak masuk rumah, di rumah anak ini di kamar ada atap. Sedangkan anak ini orang Ansor katanya. Tidak boleh penghalang antara langit dan dia. Sehingga apa? Tidak masuk rumahnya. Tidak masuk kamarnya. Dari belakang, dibobol, masuk dari situ, naik di atas kamarnya. Dipanggil istrinya. Yo opo, Pak. Oh. Sampai ini berita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini terjadi pada zaman Hudaybiyah ketika umroh, kemudian masuklah Nabi ke kamar tadi, ditunjuk ke Nabi masuk kamar seperti biasanya. Pada khalaju minal Ansor, masuk seorang dari Ansor min Bani Sulama ala athari ngikuti Nabi, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lima fa'alta darika. Kamu kok enggak seperti temanmu gitu, kok masuk kamar seperti aku ini, kok enggak melalui atas, melalui atap gitu. Li'anni ra'aituka dakhalta. Oh, aku ngelihat kamu masuk ya Rasul. Nabi jawab, ini Ahmasi. Aku ini orang Ahmas. Faqala al-Ansariyu, orang Ansor mengatakan, wa ana Ahmasiyun. Yaqulu ana ala dinik. Yaqulu ana ala dinik. Aku mengikuti agamamu. Jadi mereka ini delok kok tidak masuk dalam akal, Pak. Gitu loh. Nah, iki ono opo? Kenapa kok harus pulang dari umroh? Yo opo, Pak? Jadi kita mulai teko umroh lewat kene iki, lewat genteng. Ente ngarak anak teko ndi kok? Oh, genteng ngono. Ya. Liwat teko RT. Paham? Langsung ngatakan ana ala dinik. Aku ngikuti kamu. Aku atas agamamu ya Rasul. Turunkan ayat walaisal birru bi an ta'tul buyuta min duhuriha walakinnal birra man ittaqa wa atul buyuta min abwabiha. Yani fi hal ihrami wa ghairi. Nah, kalau di tafsir jalan enggak fil ihram ya. Fil ihrami, tapi fi hal ihrami wa ghairi. Hah? Di Jalalain. Hah? Pak Ghairi ada. Oh, enggak ini. Waqtul buyuta min abwabiha fil ihram. Ya, tadi ada Ghairi itu. Iya. Itu. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Takwalah kamu kepada Allah agar kamu menjadi orang yang beruntung. Kemudian kita baca sedikit di sini. Melanjutkan tentang masalah sholat, Pak, di sini. Masalah sholat. Qala Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala. Lau khuyyirtu baina rak'ataini wa bainal jannati. Lakhtartu rak'ataini fil jannah.
Lianna fi raka'ataini ridallah ta'ala wa fil jannati ridhoi. Ya Muhammad bin Sirin sih ngomong rek ojo kita orang. Katanya Muhammad bin Sirin, teko Sirin saiki. Oh no. Muhammad bin Sirin beliau mengatakan, "Lau khuyyirtu baina raka'ataini wa baina jannah." Jika aku diberikan pilihan antara 2 rakaat dan sorga. 2 rakaat dan sorga. Maka lakhtartu raka'ataini, atau apa itu? Fil jannati. Ala, kan itu. Ini fi. Alal jannati. Maka niscaya aku akan memilih 2 rakaat atas sorga. Aku milih 2 rakaat daripada aku milih sorga. Katanya Muhammad bin Sirin. Kenapa? Li'anna fir raka'ataini ridallah ta'ala. Karena kalau 2 rakaat itu mencari ridhonya Allah. Kemudian wa fil jannati ridhoi. Tapi kalau sorga itu karena keinginanku. Oh, ya apa kira? Kemarin itu Pak ya, subhanallah ya, kita orang sempat mikir, yang ikut Jumatan sama kita di khairat, ini kan kita orang sering lihat kan, hadis ini sudah sering kita lihat, hadis ini sudah kita sering dengarkan dari guru-guru kita yang soleh. Nabi menyatakan di situ apa? Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid isyhadu lahu bil iman. Kalau kamu ngelihat orang itu rutin ke masjid, rutin ya, maka saksikan, tidak ada keraguan, ini punya iman. Punya iman. Berarti mafhum mantuknya di sini kita. Kalau ada orang yang jarang ke masjid, mungkin cuma Jumatan saja, bahkan mungkin tidak Jumatan sama sekali, maka mafhum mantuknya dari hadis ini, dia imannya diragukan. Ya kita tanya aja diri kita sekarang. Ya Allah. Kira-kira Allah nyediakan kan subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Berapa kali kita ke masjid? Mikir Pak. Ya Allah. Kadang-kadang kita orang sudah rutin ke masjid, kok tiba-tiba ada tamu, kita tinggalkan rutinan loh untuk tamu. Harusnya ajak juga tamunya. Ajak juga, ayo berangkat ke masjid bentar sholat aja. Ternyata Pak, mendatangi masjid itu bukan sesuatu yang gampang, sulit. Sulit. Karena apa? Karena taruhannya iman. Kalau dia bisa rutin ke masjid, iman. Saksikan katanya Nabi. Tidak ada keraguan. Dia punya iman. 5 waktu. Atau 4 waktu. Alhasil banyak waktu dia ke masjid. Iman. Iman. Ya Allah, ya apa gitu. Subuh. Ba'da subuh. Sampai waktu isyraq. Oh berat Pak. Ini kira gampang. Soro ngantuk iyo. Belum lagi suasana panas kabeh ketok murid terus sing turu barang. Makanya sampe jangan kaget kalau dengar radio kelepak ngono iku. Itu gepuk nyamuk. Berhubung nyamuknya di pipi. Saken kok kena demam berdarah. Kalau nuruti hawa nafsu ki Pak, wis karuan mulai ae maca dhewe ngene. Tapi yo iki Pak. Fashhadu lahu bil iman. Nah sekarang sampai bisa bayangkan Pak, seperti Sahibul Bughyah. Siapa itu? Hai Abdurrahman Masyhur. Sahibul Bughyah, yang ngarang kitab Bughyah. 40 tahun jadi imam. Tidak pernah luput tuh. La saifan wala syitaan wala ghairi hadza. La musim panas, dah musim dingin. 40 tahun tuh Rek. Bukan ke masjid toh. Jadi imam. 5 waktu. 40 tahun. Abdurrahman Masyhur. Sahibul Bughyah. Ayo. Tanya diri kita. Oh berat Pak. Berat. Nemen. Ini. Kalau disuruh milih 2 rakaat sama sorga. Anda milih 2 rakaat. Ini bukan kalimat tebe Pak.
Ini kalimat orang yang mengerti makna cinta kepada Allah. Makanya Syekh Umar pernah mengatakan, andai penduduk kubur dibangkitkan oleh Allah, banyak di antara mereka itu yang hanya menginginkan ketika dibangkitkan sujud saja. Sujud tok. Kenapa? Untuk nutupi pada zaman hidupnya yang dia kurang sujud kepada Allah. Ini omong ini ya. Ya. Ada kalimat tadi ini ana terjemahkan di sini. Perhatikan ya, kita orang belajar kan ilmu ini, kita belajar ilmu itu. Katanya Sayyidina Hasan Al-Basri, beliau mengatakan apa? La takun mimma yajma'u ilmal ulama wa tara'ifal hukama wa yajri fil amali majrus sufaha. Katanya beliau ini, kamu ini jangan menjadi orang yang cuma pintar ngumpulkan ilmu. Kitab ini dibaca, kitab itu dibaca. Hebat. Masya Allah. Maklumat. Masalah fikih, masalah nahwu, masalah sirah, masalah faraid, semuanya. Atau inti hafal dari omongan-omongan orang-orang ahli hikmah. Jangan cuma itu toh. Tapi perbuatanmu majrus sufaha, seperti orang bodoh. Ke masjid ya ndak, memakmurkan masjid ya ndak. Memban ilmu, itu makna amanah. Memban ilmu. Kemudian wa yuqalu innallaha lamma khalaqa sab'a samawat hasyahu bil malaikah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 langit, Allah itu meliputi dengan malaikat. Itu dengan malaikat itu wa ta'abbaduhum bisolati la yafturuna sa'atan. Malaikat penuh. Ada malaikat yang kelompok dia sholat tidak pernah lemes sama sekali. Tidak pernah lemes sama sekali. Faja'ala likulli ahli sama'in naw'an minal ibadah. Allah menjadikan untuk setiap penduduk sorga, untuk setiap penduduk langit, ada kewajiban ibadah. Ini yang dijalankan siapa? Sahabat Abdurrahman bin Sokhrin. Sahabat Abu Hurairah. Yang kadang-kadang dipandang sengit sama kelompok yang tidak benar ini. Tahu sampean? Itu beliau bagi kalau sudah masuk malam sampai subuh 3 sip. 3 waktu. Waktu yang pertama anak perempuannya yang dzikir. Waktu berikutnya istrinya yang dzikir. Waktu yang akhir paling sulitnya beliau yang dzikir. Jadi penuh satu malam ndak kosong orang ibadah. Ndak kosong, dibagi. Anaknya iya, istrinya iya. Allahumma ja'alna minhum. Sampai dikatakan dalam kitab Jawahirul Uliyah, beliau punya tasbih yang panjangnya 1000. Di kitab Jawahir ini. Itu katakan tasbih seperti orang Hindu katanya. Ya apa sih? Lah kon celonoan kok yang kafir. Ayo. Ayo. Tasbih yang ini ojo kok Hindu. Imam gini kok Hindu. Oh gitu. Oh iya ya. Lah kon celonoan, cingkrang maneh. Kok sapa? Ya kok iku. Paham ya? Oh, ya Allah, Pak. Ini, Pak. Allah bagi, Pak. Ada kewajiban untuk menstabilkan keadaan. Daerah sama, Pak. Daerah kita yang stabil ada bagian nih. Makanya alhamdulillah syukur sama Allah. Bukan saingan itu. Kalau kita buka, kita punya murid buka, kita punya teman buka, majelis buka. Bukan saingan itu. Itu peredam. Jangan sampai turun murkanya Allah. Makanya kapan ada pengajian, semenjak itu bersanadkan yang sahih, ikuti. Meredam. Ini loh. Langit Pak, tidak pernah maksiat. Tapi Allah menjadikan faja'ala likulli ahli sama'i nau'an minal ibadah. Dijadikan oleh Allah. Itu berada di langit, iya. Ada kewajiban masing-masing untuk ibadah. Apalagi kita hidup di dunia.
Yang mungkin kecampuran syubhat, kadang-kadang kecampuran haram. Nggak mau bagi ibadah. Kita biarkan seperti itu. Kemudian kita ngeluh, anak-anak kok gini ya, istri anak kok gini ya, keluarga anak kok gini ya. Jangan kok gana kok gini, kamunya kok gana kok gini. Wong subuh turu kabeh. Bangun 3:30, bangun. Ajak istrinya, bangun, hukum. Ndak, Mas, ndak, Bang. Aku saiki apa misalnya ndak suci, ndak apa wudu otok. Raup nunggu. Kayak kopi ya. Kalau rokok, ojo kopi tok. Itu Pak. Anaknya kecil bangun. Bangun. Tenang Pak. Tenang. Semoga disampaikan oleh Allah ya. Semoga disampaikan oleh Allah. Terakhir ini, semoga disampaikan oleh Allah. Sampai tahu enggak Kota Tarim? Kota Tarim itu Pak, kalau ngelihat dari segi keduniaannya, jauh Pak sama Indonesia. Tapi kenapa mereka kok makmur? Nyantai. Lah covid, wala kofot, wala iko, wala iki. Kita orang berangkat semua loh ke sana. Nyari ilmu. Ditunjukkan sama Allah. Tahu enggak? Ada satu orang Maroko. Pernah datang karena ngelihat sejarahnya itu kepingin tahu ya apa Tarim. Masuk ke sana, dia bercerita, aku tidak masuk Kota Tarim setiap aku melewati rumah sampai 40 rumah lebih setelah maghrib, setiap satu rumah dari yang aku lewati 40 lebih itu semuanya di rumahnya terdengar kalau tidak baca Yasin, baca Waqiah, baca Tabarok, baca Quran, semuanya makmur. Makanya Sayyidah Umar mengatakan apa? Antara waktu maghrib dan isya, perhatikan, antara waktu maghrib dan isya jangan gunakan kecuali dua. Apa dua ini? Kalau tidak zikir, Quran, rotib dan sebagainya, mempelajari ilmunya Rasulullah. La toko, wala majlas, wala dengarkan itu, la. Bagaimana nanti Allah baginya? Insya Allah pertemuan akan datang. Wallahu a'lam bishawab.